Strategi finansial. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan saham PANI ya, PT Pantai Indah Kapuk 2. Dulunya bernama PT Pratama Abadi ya. Jadi ini dia baru saja ubah namanya karena ada akuisisi dari Agung Sedayu Group. Nah, kita lihat ini di sini presiden direkturnya itu Sugianto Kusuma dan sekarang alamat kantor mereka sudah berubah ya, di Office Tower Agung Sedayu Group. Kemudian ada direkturnya juga Yohanes Edmond Budiman sebagai direktur keuangan. Nah, jadi di sini mereka diakuisisi dan perusahaan mereka sekarang menjadi bergerak di bidang properti dan pengembangan dan yang lainnya. Kalau tidak salah itu di bidang pembuatan kaleng untuk lemnya. Kita lihat di sini kasnya. Kasnya kemarin itu ada 1,4 triliunan, sekarang menjadi 874 miliaran. Nah, tapi di sini di sini piutang usaha untuk yang pihak ketiga ini agak cukup tinggi nih. Kemarin hanya sekitar 4 miliaran, sekarang menjadi 700 miliaran. Dan persediaan juga meningkat dari 7 triliunan menjadi 8 triliunan. Kalau kita lihat di sini ada uang muka dan biaya dibayar di muka. Tahun lalu sekitar 46 miliaran, sekarang menjadi 39 miliaran. Jadi agak menurun. Kalau untuk yang jumlah total aset lancar itu sekitar 9 triliunan nih. Nah, sekarang meningkat menjadi 10 triliunan. Ini aset tidak lancar. Pokoknya untuk total aset itu sekitar 16 triliunan, meningkat dari tahun kemarin 15 triliunan. Tapi kita lihat dulu itu meningkatnya karena hutangnya meningkat atau ekuitasinya meningkat. Utang usaha bank jangka pendek. Di sini jangka pendek kemarin tahun lalu ada sekitar 10 miliaran sudah dibayar ya. Sudah tidak ada, tapi ini ada pihak ketiga. Yang pihak berelasi sedikit meningkat, yang pihak ketiga ada 350 miliaran, jadi menurun juga dari 400 miliaran. Di sini uang muka pelanggan ada 7,2 triliunan, nah menurun dari 7,6 triliunan. Utang pajak menurun juga dari 48 miliaran hanya menjadi 30 miliaran. Dan ini ada juga yang dia meningkat ya. Dia meningkatnya di liabilitas imbalan kerja, ada sekitar 8 miliaran. Dari yang kemarin itu tidak ada. Jadi yang jangka pendek itu kurang lebih 7,7 triliunan, agak menurun dari tahun lalu 8,2 triliunan yang tahun lalu. Yang jangka panjang, jadi uang muka pelanggan ini ada dua, ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek. Kalau totalnya itu meningkat ya. Meningkat karena jumlah liabilitas jangka panjang ini meningkat menjadi 1,3 triliunan dari 200 miliar. Jadi totalnya itu menjadi 9 triliunan, dari tahun lalu hanya sebesar 8 triliunan. Kalau mau dibilang sebenarnya ini kan hutangnya meningkat, tapi ekuitasnya ini hanya meningkat sedikit. Utangnya meningkat sekitar 1 triliunan dan ekuitas hanya meningkat kurang lebih beberapa miliar, ratusan miliar. Jadi boleh dibilang sekarang liabilitasnya memang lebih besar daripada ekuitasnya. Dia hutangnya itu lebih besar dari hartanya. Baik, tadi peningkatan aset itu karena hutangnya. Kita lihat di sini ada pendapatannya. Pendapatannya kemarin hanya sebesar 130 miliaran, mungkin karena mereka belum diakuisisi. Sekarang menjadi 1,6 triliunan. Jadi peningkatan pendapatan yang cukup banyak ya. Kemudian ada laba bruto. Laba bruto menjadi 830 miliaran dari hanya 77 miliaran. Nah, ini cukup bagus nih. Di sini ada penghasilan keuangan 104 miliaran dari 15 miliaran. Jadi meningkat banyak juga. Penghasilan keuangan itu sudah deposito dan lain-lainnya. Kemudian ada ini laba setelah pensiunan. Nah, laba yang diajukan untuk operasi berjalan 698 miliaran, jadi meningkat ya. Laba periode berjalan 699 miliaran dari hanya 32 miliaran. Tapi sebenarnya kalau
yang lebih kita lihat itu yang pemilik entitas Indo ya. Di sini hanya sekitar 254 miliaran dari 8 miliaran. Jadi kami lebih lihat yang di sana. Tapi untuk beberapa Pak memang lihat di yang totalnya yang digabung dengan kepentingan non pengendali. Kalau digabung dengan kepentingan non pengendali itu 600-an miliar ya. Kemudian kita lihat kasnya ini biasanya. Kalau yang ini kayak skip dulu. Nah ini arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan dari pelanggan sedikit menurun dari yang tahun lalu. Tahun lalu ada 2,5 triliunan, sekarang menjadi 2,3 triliunan. Pembayaran kepada pemasok. Nah, pembayaran kepada pemasok juga berkurang dari tahun lalu yang 2 triliunan menjadi 1 triliunan. Kemudian pembayaran kepada karyawan. Kepada karyawan 58 miliaran dari 67 miliaran, jadi berkurang ya yang karyawannya. Kemudian ini arus kas dari aktivitas operasional, totalnya itu ada sekitar 600-an miliar, 687 miliar dari hanya 300-an miliar saja. Kemudian ada penerimaan dari piutang. Nah ini yang meningkat nih, dari piutang 1,5 triliunan. Pencairan deposito 356 miliaran. Wah, berarti cukup banyak ya depositonya. Penerimaan bunga dari pinjam piutang 78 miliaran. Cukup banyak. Penerimaan dari penjualan aset tetap 5 miliaran dari kemarin yang hanya 400-an juta. Kalau aset tetap nih gak ada ya untuk uang mukanya. Jadi yang untuk aktivitas investasi itu yang minus ya di sini. Di sini ada penerimaan utang bank 45 miliaran dari tahun lalu yang sebesar 264 miliaran. Jadi mereka sudah ada bayar. Penerimaan utang-utang lain ada bertambah 5 miliaran. Dari kemarin nggak ada. Dividen kas kepada kepentingan non pengendali. Wah ini banyak nih, 318 miliaran. Pada tahun lalu gak ada, sekarang jadi ada. Pembayaran liabilitas sewa menurun dari 5 miliaran menjadi 3 miliaran. Pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen meningkat ya. Meningkat menjadi 466 juta dari 212 jutaan saja. Jadi di sini kita lihat arus kas besi yang diperoleh dari aktivitas pendanaan itu memang cukup banyak. Jadi sebenarnya yang penting itu kalau pendanaan itu kalau positif sebenarnya itu berarti utangnya tambah semakin banyak. Tapi kalau investasi itu dan kalau negatif itu, itu bagus juga. Kalau investasi negatif berarti dia sedang berinvestasi. Kalau di sini ada dikatakan berdasarkan akta notaris perseroan pengalihan saham di Sniawati sebesar 5.000 saham dengan nilai transaksi Rp 5 juta. Total imbalan kas yang diperoleh dikurangi saldo yang dilepas kas atau setara kas minus 1 miliaran. Selisih antara nilai transaksi dengan nilai nominal antara transaksi di atas tercatat sebagai lain-lain. Oh jadi yang tadi itu dicatat sebagai lain-lain dan neto. Ini arus kas masuk bersih dari pelepasan WBS. Jadi mereka ada pelepasan satu WBS itu. Kalau tidak salah dapatnya puluhan miliar, dijual 40-an miliar. Dan ini ada PT-PT-nya, ini ada entitas usahanya ya, anak usahanya lebih kepada itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perubahan manajemen terjadi secara besar-besaran di sini ya. Mungkin karena baru diakuisisi, jadi manajemennya itu berubah total. Dan kalau tidak salah, sebenarnya kemarin itu kantornya itu tidak di Agung Sedayu sana ya, tapi sekarang sudah menjadi di sana karena mungkin sudah diakuisisi. Presiden komisarisnya pun sudah berubah, sekarang semuanya jadi yang untuk presidir sama presiden komisaris jadi Sugianto Kusuma. Dari kemarinnya ada Erick Tony Chandra, ada Prilly Budi Pasravita, sekarang sudah berubah semua. Komisaris ini ada Stephen Kusumo, Richard Halim, nah semua sudah berubah. Komite auditnya juga sudah berubah ya.
Jadi itu ada resiko dari ketika sebuah perusahaan diakuisisi oleh perusahaan lain. Kebanyakan mungkin mereka mencari manajer mana yang lebih pas untuk bidang yang baru ataupun yang telah menjadi orang kepercayaan mereka. Tapi yang penting itu yang kinerjanya. Jika kinerjanya itu bagus, itu tidak buruk untuk pemegang sahamnya. Kalau ini kita skip dulu. Nah, ini ada aset tetapnya, itu bisa sampai kapan? Karena aset tetap itu kan ada penyusutannya. Nah, ini kasnya. Ini manajer risiko keuangan. Nah, kita lihat yang kas dulu ya. Kas yang di bank yang seperti tadi kurang lebih 870 miliar menurun dari 1,4 triliunan. Dan ada piutang usaha menurun juga, tapi ini dari pihak ketiga. Menurun menjadi sekitar 300-an juta saja dari 1,5 miliaran. Yang meningkat itu piutang lain-lainnya. Piutang lain-lain dari pihak ketiga. Tadi kan piutang usaha, ini piutang lain-lain dari pihak ketiga sebesar 700 miliaran dari hanya 4 miliaran. Nah, ini yang perlu diketahui. Ini ada deposito berjangka juga, ada 300 miliaran mereka taruh dari hanya 141 miliaran. Jadi bertambah banyak ya depositonya. Kemudian kita lihat di sini. Berarti ini tadi kasnya meningkat ya. Ini jatuh tempo kewajiban, kita skip. Nah, ini ada yang dijelaskan lebih rinci lagi sama seperti yang tadi. Tapi ini yang setara kas. Yang setara kas ini ada untuk bagian kasnya ini sedikit berkurang dari tahun lalu, paling sekitar 120 juta saja dari 150 juta. Bank sedikit menurun juga menjadi 134 miliaran, pokoknya menurun untuk yang setara kas. Nah, ini ada dalam bentuk rupiah ya ini ya. Paling banyak mereka taruh di ini yang paling banyak ada pihak berelasi dari 85 miliaran tahun lalu menjadi hanya sekitar 59 miliaran. Tapi yang meningkat untuk yang banknya, ini untuk yang bank itu paling banyak taruh di Bank Sentral Asia, BCA. Memang setahu kami memang kalau di Indonesia itu BCA agak terkenal ya. Ini ada Bank Pan, UOB, Mandiri, dan Danamon, Permata, pokoknya banyak ya. Ini deposito berjangka yang rupiah. Nah, ini kemarin, ini paling banyak mereka taruh di pihak berelasi juga, tapi paling banyak yang di bank itu di Bank BRI. Nah, mungkin lebih tinggi ya bunganya. Kemudian ada Bank ICBC yang kemarin kami baru temukan. Bank ICBC ternyata yang tahun lalu di sini ada 205 miliaran. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ini untuk yang deposito berjangka ya. Ini piutang lain-lain. Nah, ini ada PT Surya Sentosa Gelora Gemilang memiliki piutang sebesar 703 miliaran. Nah, ini jumlahnya dalam jumlah banyak. Kemarin tahun lalu tidak ada, sekarang jadi ada. Ini bagian lancar 712 miliaran. Ada bagian tidak lancar 400-an miliaran. Kemudian kita lihat yang persediaan atau inventories. Nah, di sini ada aset lancar, barang jadi sudah tidak ada, mungkin karena ini kan properti ya, dari kepala propertinya. Barang jadi kemarin ada 70 miliaran, sekarang sudah tidak ada. Bahan baku dari kemarin ada 9 miliaran, sekarang sudah tidak ada. Bahan pembantu sudah tidak ada lagi. Bangunan dalam konstruksi, nah ini bangunan ini ada 754 miliaran dari 795 miliaran. Tanah yang dikembangkan meningkat menjadi 7,2 triliunan dari hanya 6,1 triliunan. Berarti ini mereka ada menambah tanah ini ya. Maksudnya tanah yang sedang dikerjakan nih dikembangkan. Ini ada dituliskan penambahan dan pengurangannya. Yang sebelah kanan yang 2022 ya. Kita lihat yang sebelah kiri untuk yang tahun ini. Ini ada penambahan sekitar 1 triliunan dan ada pengurangan sekitar 300 miliar. Jadi mereka ada tambah ya. Tanah yang belum dikembangkan
ada sekitar 5 triliunan. Jadi tadi 5 triliunan tambah berapa tadi? 7 triliunan ya. 7 triliunan berarti total ada 12 triliunan kurang lebih ya. Ini yang belum dikembangkan ada 5 triliunan, ada penambahan tadi pengurangan lebih banyak ya. Kemudian kita lihat, nah ini perpajakan skip. Jadi yang penting untuk perusahaan properti itu, jika mereka dah melakukan penambahan tanah bangunan itu penting. Ini ada pihak berrelasi uang muka penjualan. Uang muka penjualan real estate sekitar 1,6 triliunan. Wah, ini banyak sekali. Meningkat dari tahun lalu hanya sekitar 1,1 triliunan. Uang muka penjualan hasil perikanan. Nah, ini titipan pelanggan nih. Ada 3 miliaran ya. Dia bisa juga dititip dari pelanggan ya. Nah, ini jual beli atas tagihan. Bank Atagraha ini ada dijelaskan semua di sini. Jadi bagi yang ingin mengetahui lebih banyak tentang anak usaha Agus Sedayu ini yang baru diakuisisi ini, saham PANI ini, bisa juga langsung dilihat laporan keuangannya karena di sini lengkap ya. Di sini ada dikatakan dampak dari perubahan atribusi. Imbalan semua ada ditulis. Tambahan modal di setor, ada agio saham sekitar 5 triliunan. Tapi hampir sama dengan tahun lalu, hanya sekitar 5 triliunan. Kepentingan dan pengendali divestasi pada entitas sana, berarti ini pelepasan yang kurang lebih 741 miliaran. Yang 741 juta tadi ya. Kepentingan dan pengendali atas laba bersih, jumlah liabilitas dan ekuitas. Ekuitas yang dapat diatribusikan sekitar 3 triliunan dari 3,7 triliunan. Jadi di sini ada bahas juga tentang entitas anaknya. Entitas anak itu lebih kepada anak usaha gitu ya. Nah, jadi dia ada entitas anaknya itu ada berapa? Dijelaskan semua itu. Ini pendapatan neto dari yang entitas sana ada 1,6 triliunan dari yang tahun lalu hanya sekitar 130 miliaran. Ini adalah tanah kapling sekitar 1,6 triliunan, hampir sama. Kemudian dari tahun lalu hanya sekitar 120 miliaran. Kalau ini pendapatan dari yang ini sampan ini ya. Ini ada sewa lahan sekitar 188 juta, pada tahun kemarin nggak ada. Lainnya ini ada yang meningkat ya. Beban pokok pendapatan meningkat cukup pesat, tapi ini dari real estate kan mereka ada penambahan sekitar 789 miliaran. Nah, ini ada beban penjualan iklan dan promosi meningkat sekitar 26 miliaran dari hanya 7 miliaran. Jadi mereka iklan besar-besaran. Komisi ada sekitar 7,8 miliaran. Mungkin yang tahun lalu mereka masih lebih fokus ke yang anak usaha kemarin yang belum diakuisisi. Ini ada beban umum dan beban administrasi. Beban karyawan sekitar 59 miliaran. Wah, meningkat dari tahun lalu hanya sekitar 55 miliaran. Ini jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ada 253 miliaran dari hanya dulu sekitar 6 miliaran. Ya cukup bagus ya. Untuk beberapa angka itu memang berkembang. Tapi ada hutangnya itu yang memang lebih tinggi. Tapi sebenarnya kita masih belum bisa menyimpulkan mengapa. Karena biasanya itu ini kan perusahaan ini baru diakuisisi. Jadi kita masih belum bisa menyimpulkan. Biasanya itu perlu dilihat hingga beberapa kuartal lagi atau beberapa tahun lagi. Jadi bisa lebih jelas kinerjanya. Ini ada saldo transaksi dan pihak berrelasi. Nah, ini ada dijelaskan semua. Deposito berjangka. Nah, ini kurang lebih ini yang 2023 6 miliaran. Nah, ini seperti yang tadi semua ya, hampir sama, cuman dijelaskan ulang lagi. Ya, beban pokok pendapatan 273 miliaran. Ini 2022. Bagian umum dan administrasi 82 miliaran. Penghasilan keuangan 15 miliaran. Tapi sekarang penghasilan keuangan kalau tidak salah tadi sudah ratusan miliar ya.
Jadi memang perlu dilihat juga dia bidang usahanya yang mana, dan apakah ini baru diakuisisi atau apa, apakah ada kegiatan yang baru-baru ini dilakukan oleh perusahaan. Ini di sini ada perjanjian dan komitmen penting PT Surya Sentosa Gemilang. Jadi di sini perjanjiannya ada dijelaskan tentang bunga 10% dari beberapa total dari 700-an miliar piutang tadi ya. Baiklah, itu saja dari kami. Terima kasih, salam investasi.